Tadi sabar Pak Ibi ya, buat Bapak satu gembala tiga apa berapa tadi, betul apa kata Papi ya, jika Allah mau mengangkat derajat seseorang itu, begitu cara Allah kan, sebagaimana kita lihat viral-viralnya penjual ST itu kan, ketika Allah mengangkat derajatnya itu, harus dengan caranya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ingat, Allah kita tidak pernah mati, ya kan? Ya. Tuhan kita tidak pernah mati ya, gitu ya. Gimana Pak Ibi? Asyhadu. Sinyal kurang bagus ini. Musim hujan di kota kami. Oh musim Iya, hujan. ya, lagi musim hujan ya. Hati-hati Bang ya, sekarang ini cuaca lagi tidak bersahabat ya. Tetap dijaga keluarga Bang ya, apa gitu kan. Karena di mana-mana saya lihat banjir ini ya. Ya mudah-mudahan setelah banjir ini, hujan musim hujan, Bang Ebi bisa asyhadu. Itu kalau dihukum positif itu namanya berbohong, Pak Gembala. Asyhadu itu kan bersaksi harus jadi saksi. Kapan orang muslim jadi saksi? Kakak saya, dia ahli forensik. Dia suka bersaksi, tidak melihat sesuatu Bang. Tapi dia suka menjadi saksa Bang. Dia kerjanya, dia bersaksi di depan pengadilan sebagai saksi ahli. Dia bersaksi atas keterampilan dan keilmuannya dia Bang. Abang saya, dia bekerja di forensik sesuai ya. pengetahuan dia kan. Iya betul. Boleh nggak dia bersaksi? Boleh nggak dia bersaksi tanpa melihat Bang? Iya, yang disaksikan ya pengetahuannya, bukan kejadian yang pengetahuan yang disaksikan. Itu ilmu, bukan terlihat. Iya, yang sesuai dengan pengetahuannya dia boleh-boleh saja dia bersaksi. Iya. Saya sesuai begini. Saya bersaksi bahwa saya laki-laki, walaupun orang lain nggak lihat kan saya bisa lihat sendiri. Ya kan? Dari mana Anda tahu? Dari melihat? Iya, melihat. Kan bisa saya jadi saksi kan? Ya. Mengetahui kan, walaupun nggak ada yang lain mengetahui kan. Beda kalau asyhadu itu namanya saya bersaksi. Nah, dari mana saya tahu? Saya belajar dan saya membaca. Sabar, saya membaca. Membaca itu kesaksian apa namanya? Bukan kesaksian itu. Loh, ilmu itu bagaimana caranya? Ilmu kalau itu kan memang betul-betul bisa kita ketahui, kita pelajari. Bagaimana cara orang mendapat ilmu? Ya belajar. Dengan cara belajar. Belajar dengan cara menurut hukum positif membaca. Definisinya saksi itu apa coba? Menurut KBBI betul? Saksi palsu Pak Gembala. Bersaksi tentang sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya itu namanya saksi palsu. Nah, sebenarnya Abang banyak belajar. Bersaksi dengan menyaksikan itu dua hal yang berbeda. Kecuali saya berkata, saya bersumpah menyaksikan, itu artinya saya menyaksikan. Tetapi kalau bersaksi itu pasif Bang, menyaksikan itu aktif. Itu harus Abang tahu kalimat aktif dan pasif. Makanya kalau belajar bahasa, sabar dulu Bang. Ya, makanya kalau sekolah belajar masuk ke kelas Bang, bedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau aktif itu menyaksikan, paham? Berarti kita melihat langsung. Kalau bersaksi itu pasif. Karena kesaksian yang saya bersaksi itu adalah tentang hal iman. Nah, gampang kok Bang. Gini Pak Gembala. Coba buka deh. Kalau abang ada dua handphone di situ, buka definisi menyaksikan KBBI, baru definisi bersaksi menurut KBBI. Belajar dulu Bang. Ya, gampang kok. Begini Pak Gembala. Kebohongan kalau diulang-ulang itu dianggap kebenaran jadinya. Sebenarnya itu kebohongan itu yang sudah diulang-ulang selama 1400 tahun. Itu jadi dianggap sebuah pembenaran jadinya. Padahal itu kesaksian itu nggak boleh begitu Pak Gembala. Loh. Itu saksi palsu namanya. Loh, kalau orang di gereja dia kesaksian mimpi, gimana kalau hanya dia yang tahu? Mimpinya yang disaksikannya. Nggak masalah. Siapa yang tahu? Siapa tahu dia bohong. Mimpinya yang disaksikannya. Saya juga dari hasil belajar.
Gimana sih? Bagaimana hasil belajar? Isinya kan ada, isi dari kesaksian itu kan ada. Sabar, kita lihat dulu bang, kita belajar dulu ya. Jangan menurut Congor ya. Apa definisi bersaksi dan apa definisi menyaksikan? Itu hal yang berbeda bang. Itu dua hal yang berbeda. Memberi makan, memakan dan dimakan berbeda bang. Memakan, ini analogi sederhana. Menyaksikan, memakan, ya kan? Dimakan, sama nggak memakan dengan dimakan? Kata dasarnya makan. Coba, ini belajar. Apa definisi beda? Bersaksi dengan menyaksikan, kata dasarnya saksi, ya. Iya, ada Nah, saksi. kita kembangkan ya. Saya lagi contoh makan, ya. Apa perbedaan memakan dengan dimakan? Silakan. Begini Pak Gembala, itu memang kalau namanya kita bersaksi sesuatu yang tentang tidak kita ketahui, itu namanya kesaksian palsu Pak Gembala. Tapi saya Belajar dulu bang dengan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan modal congor. Buka di sini. Apa perbedaan Tuhan dengan utusan Tuhan itu dulu bang. Gak usah bang ke sana, terlalu tinggi ilmunya bang. Abang aja Tuhan dengan bukan Tuhan Anda tidak bisa bedakan. Bagaimana dengan bermain bahasa? Itu dulu dasarnya bang. iya, Bagaimana sih? Buka di sini bang, buka di sini. Itu dianggap pembenaran jadi. Di sini Anda yang berulang-ulang. Orang bukan Tuhan, kau Tuhan kan berapa ratus ribu tahun yang lalu. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Kenapa kau Tuhan kan? Saya tidak pernah mengaku sebagai RT. Kenapa kau jadikan saya RT? Itu namanya kesaksian palsu. Gimana sih kau ini? Jadi asadu itu artinya apa? Ya saya bersaksi, saya berikrar, saya bersumpah. Saya Bahwa berikrar. Muhammad adalah utusan Allah. Ya iyalah. Bersaksi. Saksinya Iya. apa di situ? Sebagai Saya- saksi palsu. Loh tidak, saya berikrar, saya bersumpah. Itu namanya bersaksi, bukan menyaksikan. Gimana Bahwa sih saya- Anda ini? Misalnya begini, saya mengimani Nabi Oh, saya Muhammad mengimani. adalah Nabi. Begitu masih masuk akal begitu. Tapi kalau namanya Dari mana kau bisa imani? Dari mana kau bisa imani sementara kau tidak lihat? iman kan pribadi. Iman pribadi kok- nggak bisa dilihat, nggak bisa Belajar disaksikan. Pak, belajar bahasa Indonesia, belajar ini loh. Makanya adanya handphone, adanya media sosial ini Pak tempat untuk belajar. Ini saya kasih tahu. Coba kita belajar bahasa Indonesia, buka aja di sini. Definisi bersaksi. Nah, di situ akan muncul berikrar, menyatakan itu bersaksi. Bapak Nah, pernah ke menyaksikan pengadilan beda lagi, artinya kita melihat. Nah, Namanya semua orang yang bersaksi itu kan sebagai saksi kan. berbeda bang. Untuk menjadi saksi ada dua. Jadi kenapa Untuk kamu menjadi bersaksi? saksi di pengadilan, sabar dulu. Orang Nah. bersaksi itu harus jadi saksi. Apa yang kau saksikan kalau tidak ada saksi mata? Di dalam pengadilan bagaimana menyelesaikan perkara? Tidak ada saksi mata. Bagaimana? Itu yang saya lihat boleh saya saksikan, tapi yang nggak saya lihat yang nggak boleh saya saksikan. Loh, Itu bagaimana jadi- menyelesaikan suatu perkara tidak ada saksi mata, tetapi perkara ini harus selesai? Apa yang Anda lakukan sebagai hakim? Saya Ya, tanya. mungkin berhubungan Jangan mungkin, tidak ada mungkin di sini bang. Apa yang Anda lakukan sebagai hakim apabila tidak ada saksi mata? Sementara ini kasus besar, contoh pembunuhan presiden. Apa yang Anda akan lakukan? mungkin CCTV, Tidak ada saksi mata. CCTV. Saksi mata harus dibawa ke pengadilan yang melihat. Bagaimana Anda menyelesaikan kasus ini? Silakan. Ya saya bukan hakim, saya nggak ngerti, kurang paham. Makanya belajar bang. Jangan Ya ngeyel. nggak bisa saya ngomong bersaksi, soalnya kalau saya bersaksi itu namanya jadi saksi palsu. Belajar kau membedakan antara menyaksikan dengan bersaksi. Ketika kita menyaksikan sesuatu baru kita duduk menyatakan kesaksian itu namanya bersaksi. Jadi antara Begitulah, menyaksikan Pak dan Gembala. bersaksi berbeda. Kau belajar di Begitulah, mana Pak sekolah? Begitulah Pak Gimana Gembala. sih kamu ini bikin marah saya ini? Orang Belajar kau. Oke, ngeyel bener. Jadi kalau saya jadi anakmu jadi dongok saya gara-gara kau. Masa bersaksi dengan menyaksikan aja kau nggak bisa bedakan? orang bersaksi itu sebagai saksi, brother.
Apa yang dia bersaksi? Apa yang dia kesaksian apa dia? Bahwa Muhammad utusan Allah. Longor gua kepret juga loh. Nggak mau belajar. Belajar bang, jangan kebiasakan di gereja. Belajar membedakan antara menyaksikan dan bersaksi. Apa yang kita saksikan, itulah yang kita pakai bersaksi di depan pengadilan. Ini bersaksi. Kalau Anda bersaksi berarti Anda sebagai saksinya kan? Iya iya. Ya udah, apa yang Anda saksikan waktu Anda berkata bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Loh, saya ahli forensik. Saya tidak melihat, tapi saya bisa mengetahui bahwa kejadian ini benar ada dengan ilmu pengetahuan yang saya dapat. Begini. Kalau sebagai saksi, bagaimana tentang kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus? Kenapa nggak diterapkan 5 saksi yang menurut hukum Muslim itu yang paling bagus itu? Kan 5 minimal saksi tentang kematian Tuhan Yesus. Kenapa nggak diterapkan itu? Siapa saksinya? Catat namanya. Siapa? Siapa Ada saksinya? Matius. Ada Matius. Waktu bangkit dari kubur siapa yang lihat? Siapa? Waktu dari gua yang melihat dia bangkit. Siapa? Ya, Roh Kudus yang mengetahui, yang sendiri yang Makanya pakai otak bang, baca Bible. Tidak ada saksinya. Waktu Yesus di dalam dia bangkit tidak ada. Pertanyaan saya, dari mana Matius tahu? Emang dia ngintip atau pakai CCTV? buktinya Dari dia mana? hidup lagi, berarti kan dia bangkit. Siapa tahu Dia kan bukan tadinya dia? mati. Sore Siapa tahu harinya bukan dia? Begini, sore harinya kan udah mati, udah dikuburkan. Tiba-tiba hilang dari kuburannya. Kalau nggak bangkit apa namanya? Ya siapa tahu yang lain. Karena di situ ibunya bilang, Tuhanku hilang diambil orang. Ya kalau cuma satu boleh aja kita curiga, tapi kan saksinya banyak. Siapa saksinya waktu pas dia bangkit? Siapa? Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana Markus tahu orang dia kabur? Dia kabur kan balik lagi sebagai Waktu dia bangkit ini nih, bangkit nih, melihat nih. Siapa saksinya? waktu melihat langsung nggak ada. Cuman Nah, kenapa melihat kau manusia percaya yang lo? udah hidup lagi. Ya itu yang Kenapa kau percaya? Tidak ada saksi. Begini, Dari mana? dia hidup lagi, itu yang disaksikan mereka. Saya tidak tanya hidup. Saya tidak tanya hidup. Dari mana kau bisa percaya tidak ada saksi yang melihat Yesus bangkit? Menurut hukum pengadilan, brother, minimal 4 saksi melihat itu sebuah kebenaran, brother. Mana saksinya? Satu aja, nggak usah 4. Satu. Markus, Lukas, Yohanes udah. Tidak ada. Berarti Tambah Matius satu masuk lagi. ke dalam gua. Takitus itu sebagai apanya Romawi. Takitus. Itu kan ada 5 saksi di zaman yang Siapa? sama, di tahun yang bersama. Siapa yang ada di dalam gua? Peristiwa. Siapa yang ada di dalam gua bersama Yesus waktu dia bangkit? Siapa yang ada di dalam gua itu? Mengantar itu banyak lah, udah pasti ngantar ke dalam gua. Di dalam gua, di dalam waktu lihat dia bangkit di dalam gua. Iya, itu pengakuan dia, bukan itu yang saya bilang. Kematiannya yang disaksikan. Saya nggak nanya kematian, kebangkitannya. Siapa saksinya? Orang masuk tinggal pakaian doang yang ada. Jangan-jangan kita kan nggak tahu. Jangan-jangan dia nggak mati karena tidak ada saksi. Ada saksinya, udah tobat itu orang tentara Romawi itu. Kok udah tobat? Aneh-aneh aja kok. Mana? Di mana datanya? Ada gitu. Nanti saya cari tahu ya. Belum tahu Enggak, aja. begini brother, standarnya kalau hukum salib itu sebelum dia ditinggalkan dia harus ditombak rusuknya atau dimasukkan asam cuka untuk memastikan si yang disalibkan ini mati, begitu. Salah. Mau dipatahkan kakinya. Mana ada asam? Dia orang Roma, dia di sejarah akhir hidupnya dia jadi Kristen, pengikut Kristus. Dia sendiri yang menombak Tuhan Yesus. Dia nggak nanya itu bang. Romawi. Saya nggak nanya itu. Siapa saksinya waktu Yesus bangkit di dalam gua? Di dalam gua. Itu yang saya tanya. Itu cari remis itu namanya. Loh, kau yang bilang harus ada 5 saksi, ada 4 saksi kok. Yang menyaksikan dia mati, bukan menyaksikan dia bangkit. Saya nggak nanya mati, saya nanya bangkitnya bang. Saya nggak mengatakan itu. Loh, jangan.
Kok cari remis? Cari remis itu namanya. Anda kan Itu menuntut saya. pertanyaan nggak Kenapa penting. Anda percaya? Kenapa Anda bersaksi? Berarti Anda saksi dusta sementara tidak melihat. Nah, kenapa Anda percaya Yesus bangkit sementara tidak ada saksi? Itu yang saya tanya. Buktinya udah kosong kuburan itu. Kan ada yang Loh, jaga. kemana? Siapa yang melihat dia bangkit? Ya di zaman itu banyak yang bangkit, nggak ada sih. Dia bangkit sendiri. Siapa yang melihat dia bangkit sendiri? Nggak ada yang melihat. Kenapa kau Yang melihat dia mati percaya? Bukan itu saya. Kenapa saksikan. kau percaya? Yang menyaksikan dia mati, dibunuh, ditombak sama prajurit Romawi itu Saya banyak. nggak nanya matinya, Bang. Saya nggak nanya Itu cari remis matinya. namanya. Saya nanya bangkitnya. Saya nanya bangkitnya. Jadi begini nih, Itu yang mau loh. dicari poinnya kan, yang dicari poinnya kan Yesus disalibkan. Berarti fix dong Alkitab kami benar. Yesus mati disalib. Siapa yang disalib jam 9 pagi? Siapa yang disalib jam 3 sore? Jawab. Ada 2 penyaliban. Banyak penyaliban di zaman itu. Yang mana Tuhanmu di sini? Yang mana Tuhanmu? Yang disalib jam 9 pagi atau yang disalib jam 3 sore? Jam Yang 3 mana yang sore. kau tuhankan? Ada 2 ini. Jam 3 sore. Hah? Jam 3 sore. Berarti yang jam 9 pagi disalib siapa? Ya banyak orang, mana tahu saya. Itu kan hukuman, itu kan hukuman pemerintahan Romawi di saat itu, brother. Oke, kita buka data ya. Nah, berarti kau bilang orang lain yang disalib jam 3 sore ya. Oke, konsisten ya. Mana Ini ada saya data, bilang. bukan modal. Yuk, siapa yang disalib jam 9 pagi? Kembali dari dulu sampai kapanpun kalau kita dialog terlalu banyak pertanyaan nggak ada untungnya itu Papi Benda. Papi Gembala. Dialog kan saling bertanya, Bang, biar ada ilmu. Ya, iya. Itu dulu sebenarnya kalau untuk keluar dari Muslim itu sebenarnya untuk menguji itu aja udah cocok itu begitu. Waktu Nih, saya tanya kamu ya. kau menurut Nggak ada, Quran nggak ada, kan, saya menurut tidak- Quran saya kan tidak- Yesus tidak disalib Saya tidak perlu ngomong, Bang. Saya tidak perlu ngomong, saya perlu data. tanpa saksi. Ya. Ya. Saya tidak perlu ini. Siapa yang disalib hari jam 9 ketika ia disalibkan? Siapa ini? Iya, saya enggak pertanyakan yang itu. Jangan kembali. Siapa yang disalibkan jam 9? Jawab. Saya enggak tahu. Kau tadi bilang jam 3. Saya enggak baca. Siapa ini yang Baca. Makanya kau belajar dulu. Ini Yesus. Nih. Kau belajar ya. Nih, Yesus disalibkan. Kau bilang orang lain. Nah, tadi kau bilang jam 3. Sementara di sini jam 9. Yesus siapa ini? Bukan itu poinnya. Kalau dialog begini enggak sampai. Berarti kesaksianmu palsu karena ini ada 2 keterangan. Kalau ada Begini, kedua brother. keterangan yang berbeda, berarti kejadian itu disaksikan. Nih, brother. nih siapa Kalau ini? Kita bahas begitu ya enggak sampai kita dengan tujuan kita. Loh, sampailah. Enggak mungkin. Saya nanya, siapa Yesus mana ini yang disalibkan ini jam 9? Atau dia Saya disalibkan enggak dulu baca baru seperti diturunkan itu. lagi? Saya enggak bisa putuskan. Makanya kau belajar. Tanya Pak Pendetamu, Saya bisa Pak baca, Pendeta. saya bisa baca. Enggak ada Kata yang Papi perkara Gembala, ada 2 Yesus, yang disalib jam 9 dan yang disalib jam 12, ya jam 3. Siapakah Yesus yang disalib jam 9? Nih, Kok jadi itu permasalahannya? Kok nanti loh karena kamu tadi mendesak saya tentang saksi. ya memang begitu. Nah, sekarang saya nanya, siapa yang disalib jam 9 ini? Tinggal kau jawab. Nggak cukup 1 hari untuk menjawab itu. Cukup kalau kau mau jujur. Karena kau tidak jujur. Baca dulu 1 perikop, baca Nah, judulnya. baca 1 perikop ya. Mau baca 1 perikop, baca. Yesus disalibkan. Nih, judulnya aja Yesus disalibkan, ya. Sesudah mengolok-olok mereka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan dan seterusnya ya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota dan seterusnya, lalu mereka memberi anggur yang kau bilang tadi. Nah, kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atas untuk menentukan bagiannya masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Siapa ia ini?
Saya belum baca semua itu, Pak. Makanya Yang jadi jangan poin aja membantah. begini, Pak. Itu pertanyaan jebakan Pak Gembala. Kok jebakan? Orang ini datanya di sini. Kok Enggak. jebakan? Siapa yang ngejebak Saya kok? kalau menilai begini Pak Papi Gembala. Saya kalau misalnya ada, memang sebagian terjemahan Alkitab itu ada yang kurang tepat. Makanya saya Ngarang. memang ada sebagian. Makanya ada revisi terjemahan. Berarti ini salah. Berarti ini salah. Bukan salah, belum saya pelajari. Berarti benar. Saya simpulkan. Makanya belajar, jangan membantah. Kenapa Bukan Papi itu Gembala poinnya. ini membaca Kalau poinnya Bible-mu? Poin pertanyaan begitu itu nggak ada untungnya Pak Papi Gembala. Kok nggak ada untungnya? Bagi kamu. Tapi bagi Nggak ada orang yang untungnya. memakai akal, dia pakai akalnya. Rasional, dengarkan Bang. Kalau orang Walaupun itu ada yang jam cerdas, 3, ada yang bilang jam 7, ada yang bilang jam 9, itu tidak jadi persoalan. Yang pastinya Yesus itu disalib. Lebih dari itu 4 saksi yang menurutmu. sejaman. Lebih dari Itu 4 menurutmu. saksi. Gantian Bang, gantian. Tapi orang yang cerdas, dia akan menganalisa. Kok ada dua kejadian, satu objek. Kejadiannya 1 jam 9 pagi, kejadiannya 1 sore. Bagaimana ini? Padahal dengan sosok yang sama. Kalau kita pakai akal Bang, di sini kamu akan berpikir. Bukan yang penting dia disalib, tidak seperti itu Bang. Inilah fungsinya kita dipakai akal. Berarti cerita ini hanya omon-omon. Bukan. Begini, di zaman itu emang tahu jam apa yang dipergunakan. Loh, kok tanya aja penulisnya? Kenapa saya? Ya makanya itu bukan jadi persoalan. Bisa jadi orang Romawi itu memang jam 9, tapi di jam orang Israel bukan jam 9. Berarti penulisnya ngarang. Bukan ngarang. Ngapain? Bukan ngarang. Kalau Dia tidak menulis ngarang sesuai berarti dengan benar. jam yang digunakan di zaman itu. Bodohnya orang ini. Kalau dia tidak ngarang berarti benar. Bertanya tentang poinnya langsung Papi Gembali. Oke, saya tanya poinnya. Yesus disalib jam berapa? Silakan. Jadi gitu pertanyaannya, nggak masuk, nggak ini, keluar dari konteks itu namanya. Kok keluar dari konteks? Yesus disalib itu lebih dari 4 saksi yang Saya tidak tanya saksi. Yesus disalib jam berapa? ya mau kita buktikan itu sekarang pernyataan Al-Quran sama pernyataan Alkitab. Makanya kita uji. Benaran mana? Makanya kita uji. Makanya Al-Quran mengatakan mereka dalam keraguan tentang penyaliban anak Maryam, yaitu Isa Al-Masih. Mereka dalam keraguan ya, kata Tapi Al-Quran. orang yang sejaman mengatakan, Sahabat dulu, saya tidak tanya orang sejaman Bang, kita lagi diskusi di Komal. Saya nggak nanya orang sejaman. Kata Al-Quran saya. namanya saksi yang sah itu harus melihat peristiwa, bukan orang yang jauh dari peristiwa. Loh. Kalau kesaksian dari abad ke-7 itu mengatakan Yesus tidak disalib, itu kesaksian palsu namanya. Bagaimana kalau saya buka kitab Yahudi Sanhedrin mengatakan bahwa Yesus digantung di pohon, dilempar batu? Kamu mau lawan itu? Jangan ketawa. Kitab Yahudi Talmud di Sanhedrin 43a mengatakan bahwa Yesus itu dirajam sampai mati, dilempari batu. Kamu mau apa? Kamu mau bantah orang kitabnya orang Yahudi? Iya, bisa jadi sekaligus dilempar batu, iya, digantung di kayu, iya. Berarti kau ragu-ragu. Betullah kata Al-Quran. Bukan ragu-ragu, betul. Kan memang digantung di pohon, kan salibnya itu dari kayu, dari pohon. Ngarang lagi. Dari kayu. Ngarang lagi, pohon dengan kayu itu beda. Kau buka di King James Version ya, King James Version di Galatia 3:13, di situ tree bukan cross. Tree itu pohon, kalau salib cross. Belajar, makanya belajar Bang. Memang cross itu salib, tapi kan crossnya itu terbuat dari kayu, dari pohon. Itu maumu supaya anaknya orang disalib, kau jadikan Tuhan. Mana sih? Itu gimana sih Pak? Nah, sekarang saya tanya jam berapa Yesus disalib? Udah itu aja dulu. Jawab Iya, dulu. pertanyaannya yang berbobot, jangan yang Loh. begitu ditanyakan. Loh, ini tentang jangan-jangan yang disalib jam 9 lain, yang disalib jam 3 lain. Ngaco. Coba. Tapi Gembala. Gara-gara ayat ini Bang, 3 pendeta kabur ke hutan. Saya tanya ini, 3 pendeta.
Papi Itulah Gembala, bang, kalau keimanan kita itu bang tidak membaca, mau nanya pribadi Papi Gembala. makanya belajar Papi bang. Gembala, mau nanya. Bilang aja dulu menyerah tadi, kalau bilang nggak bisa menyerah, Bukan, baru saya itu ganti topik. pertanyaan nggak penting dijawab itu. Kok nggak penting? Memang bagi saya nggak penting. Itu nggak Ya mengganggu karena iman kau saya. yang penting Yesus Tuhan, gampang kok. Itu nggak mengganggu iman saya. Itu nggak penting dibahas. Ya itu imanmu bang, bawa ke laut sana, kita akan diskusi. Kalau iman saya juga bisa, iman saya menuhankan sapi, kita kasih naik orang India di sini, itu iman. Tapi kalau Anda naik ke sini, ini ranah diskusi, ranah akademis, ranah akal sehat, akal yang dibawa kalau Anda naik ke sini. Gampang kok. Ayo, Yesus sudah disalib jam berapa? Jam 9 atau jam 12? Saya nggak tahu jamnya. Saya nggak tahu. Nah, berarti imanmu iman bu. Saya mengakui. Berarti imanmu iman buta. Iman buta. Gampang Itu kok. penting dijawab. Kenapa kau akui sementara ada dua kejadian? Yang mana yang kau akui? Yang jam 9 apa yang jam 3 sore? Tinggal jawab. Siapa yang bilang jam 9 sama jam 3? Bisa jadi orang itu dari negara yang berbeda begitu. Mungkin di Mana ada negara yang berbeda, itu Markus. Astagfirullahaladzim. Markus mengatakan jam 9 pagi sudah disalib. Ini si Markus. Yohanes bilang jam 3 sore karena jam 12 dia masih di persidangan. Iya, betul lah, berarti kan Markus sama Yohanes itu dari negara yang berbeda, bangsa yang berbeda. Gua kepret juga lu, Markus dengan Yohanes negara berbeda, aneh-aneh aja kau. Markus itu kan apa? Orang Yahudi, apa namanya? Yahudi dari luar Israel. Oke, Markus lihat nggak kejadian itu? Kurang tahu. Yang disaksikan mati disalib. Yohanes lihat nggak kejadian itu disalib? Ya pasti lihat dong. Hancur. Tidak ada orang di situ, lari semua. Makanya kau baca. Markus tahu dari mana? Dia nggak ada di kejadian. Dari mana dia tahu jam 12? Aneh jam 9. Aneh-aneh aja kau. Makanya baca bang. Jam sama waktu sama kalender di zaman itu kan beda-beda, Papi Gembala. Jadi Sok tahu kau, mana ada jam berbeda-beda. Waktu Roma dengan Palestina, ya, Yerusalem dengan Roma itu cuma selisih 1 jam. iya waktunya. Waktu saya Roma. ngerti. Nah, Waktunya. kalau Jam kamu yang ambil dipakai. sabar dulu. Jam yang dipakai. Kalau belum si tentu Markus sama. ambil waktu Roma, sabar dulu bang. Kalau Roma dengan Yerusalem itu selisih cuma 1 jam. Artinya prosesnya jam 9 dan jam 10. Nah itu boleh sinkron. Atau setengah 11 sinkron lah. Lah ini sore. Berarti ngarang. Jam yang digunakan, jam yang dipakai bisa jadi semacam hari. Bisa jadi ngarang kau. Kok ngarang? Inilah namanya, betul kata Al-Quran bang, kalian ini dalam keraguan. Bisa jadi itu sudah ragu-ragu namanya. Lebih dari 4 agama yang di zaman itu mengatakan Yesus disalib. Kata siapa? Yahudi mengatakan Yesus disalib. Orang dia bilang digantung, diikat di pohon kok, diikat. Bang, ini rasional kita berpikir bang ya. Kalau orang disalib, ini saya kasih tahu bang ya, posisi orang disalib bang, kalau tidak diikat lehernya atau diganjal di selangkangannya, ini merosot orang bang. Ini tangan, ya kan, dipaku nih, tangan dipaku, kaki dipaku. Bagaimana lutut bisa menumpu badan ini bang? Pasti dia jatuh ke bawah begini. Kalau dia tidak diganjal di selangkangan, di sela-sela, ini kaki nih. Ini kalau nggak ada ganjal di sini bang, merosot orangnya. Ini bang, kalau nggak kepala yang diikat supaya tidak merosot. Bagaimana tangan bisa menopang badan ini bang? Ini logika. Bagaimana dia tetap posisi bisa berdiri bang? Sementara kakinya dipaku nih, nih kan, kaki dipaku. Gimana caranya ini lutut bisa menopang ini bang?
badan, pasti dia merosot ke bawah gini, Tangan Bang. kan diikat sama. Nah, bagaimana? Pasti dia begini, tergantung lari ke perosot turun. Iya, memang Ke terproses. perosot dia. Iya, terus Nggak mungkin kencang kayak diikat tali begitu. Oke lah kalau diikat di sini. Bisa jadi kalau di sini. Dia tidak akan merosot, tapi kalau ujung ini, terus, Bang, tapi pasti bukan dia itu merosot yang ke poin bawah. yang kita pertanyakan. Ini kalau rasional berpikir, Bang. Jadi jangan asal iman. Itu bukan Itu, pertanyaan yang Bang. kita mau bahas. Kenapa harus bahas itu? Ya karena Yang ini jadi kan pakai akal. Inti pertanyaan saya kan, Yesus disalib apa bukan? Itu yang sekarang jadi permasalahan. Kenapa? Oke, kita uji. Kenapa Kita di abad uji. ke-7 tiba-tiba ada mengatakan Yesus tidak disalib? Itu Oke, kita saksi uji. benar apa saksi bohong itu? Oke, Di kita abad uji. ke-7. Kita uji. Kita uji melalui data, bukan modal congor ya. Oke, saya buka data ya. Oke. Jadi enggak modal congor, Bang, ya. Diskusi ya. Sabar, saya bukakan data ya. Kamu kok pengen banget Yesus disalib ya? Apa gunanya penyaliban itu? Nih saya buka ya. Siapa yang suka berkain lenan di dalam Bible? Yang suka pakai kain lenan siapa? Itu dulu, Bang. Jujur aja. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang suka pakai kain lenan, Nggak tahu, yang saya. merah-merah itu nggak tahu. Oke. Itu Yesus. Baca. Nih. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa ini? Saya nggak tahu, saya belum bahas, belum baca. Apa yang kita mau bahas? Kok banyak tidak tahumu? Iya, kematian itu. Astagfirullahaladzim. Kau tahu apa sebenarnya? Lagi ke sini. Banyak tidak tahumu tapi membantah. Astagfirullah. Ini loh yang saya tanya. Siapa laki-laki yang melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang? Pertanyaan nggak penting itu, Pak. Tapi gimana? Semua nggak penting. Apalagi yang apa? Ya, kematian itu, penyaliban itu. Iya, makanya saya nanya, siapa ini laki-laki yang lari telanjang pakai kain lenan? Turun kau, nggak ada data kau, dongor. Mau ngomong tidak pakai data, turun. Pusing saya, Pastor Loding. Nggak pernah baca Bible tapi ngeyel. Imai semua anaknya. Kalau tidak tahu mbok ya belajar gitu loh. Betul nggak Pastor Loding? Oke. Iya betul. Makanya saya bilang tadi kan uji kesabaran kalau dia naik. Ya silakan Pak Joseph. Ya. Jos. Ya. Ya Islam Ya. Kristen. Kristen. Oke, Tadi siap. Tadi dibilang kita baca baik-baik ya. Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Kemudian Markus 15 ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Markus menulis mulai penyalipan itu jam 9 hingga jam 3 itu. Jam 9 sudah disalib atau tidak? Markus 15 ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jam berapa? Markus 15 ayat 25, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Oke. Siapa yang disidang jam 12? Menurut Yohanes. Yang masih ada di persidangan kurang lebih jam 12. Siapa itu? Bentar. 19, Yohanes 19:14. Yohanes 19:14.
Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Siapa ini yang masih ada di persidangan jam 12? Silakan. Sementara Markus mengatakan jam 9 sudah disalib. Silakan. Ingat, antara Yerusalem dan Roma cuma selisih 1 jam. Silakan. Ketawa yang gembala di bawah. Ya biasalah, lucu-lucuan aja kita kan. Jadi tontonan itu perlu trik. Itu namanya trik kamera teman-teman ya, supaya penonton jadi gampang kok. Ini teman-teman, kemarin 6 pendeta ya yang saya tanya, 6 yang mu'alaf, 3 yang mu'alaf, 3 lari ke hutan. Bayangkan ayat ini, kandas itu barang, ya kan? Iya, jangan-jangan yang palsu kan? Kayak gembala ketawa. Jadi perlu trik kamera juga ya. Gitu. Ya, assalamualaikum. Waduh, ada ibu ketua di bawah ini. Iya, halo ibu ketua, ibu dokter. Ada ibu cantik di bawah ini. Selamat bergabung teman-teman ya. Silakan Hotel Nongor. Hotel Nongor, silakan. Beleng-beleng kalian semua kok. Kepret, lampu dulu kasihnya. Jadi kalian ini kalau mau diskusi sama Papi Gembala, baca Bible gitu loh. Siapkan Bible, ibarat kita mau perang, siapkan senjata, peluru, baru naik berperang gitu loh. Astagfirullahaladzim. Aduh, ayo. Wah, kepret juga loh kalian semua ya. Nggak ada pintar-pintarnya ini. Ibu ketua, aduh. Menarik ya. Kalian nggak pernah baca mau ngajarin Papi Gembala yang notabene adalah sarjana teologi tingkat tinggi 3 Tuhan. Papi ini loh sudah terakreditasi dari Vatikan loh. Hati-hati ya. Aduh. Hai. Jadi kalau Papi berdiskusi itu teman-teman nggak perlu banyak gitu, langsung ke ginjalnya, teng, macet, ciao. Profesor, di atasnya profesor lagi bang. Papi Gembala ini di atasnya. Jadi pelayan para paus. Itu paus bang. Tahu nggak kenapa meninggal paus itu? Yang paus kemarin meninggal gara-gara saya tanya apa? Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Nggak bisa jawab dia. Akhirnya datang ke Indonesia, minta maaf sama imam besar Istiqlal. Gitu. Dia jadi paus meninggal itu bukan karena apa? Karena Papi Gembala nanya, Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15. Ini saya nanya ini kan, Pak Paus, Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Nggak bisa jawab sampai mati. Apalagi kalian. Astagfirullah. Jangankan kalian paus saja mati. Saya nanya itu. Makasih Ibu Ketua. Makasih, Masya Allah. Ini kan manis juga. Makasih bundaku cantikku. Aduh. Iya, berkah selalu Bunda, sehat-sehat selalu ya.
Masya Allah. Nah ini kan manis juga nih. Kemarin jangan salah loh, Bu Ketua ini, sengeri ya teman-teman ya. Iya, gampang lah itu. Iya. Ini Oten memang longor kalian ini. Kalau naik ke Papi Gembala jangan sok tahu gitu loh, belajar. Papi Gembala, ya kan? Ini kok start nol ini gimana ini nol ini? Padahal udah 2 kali tembak Mas Sobat. Ini kalau siap bundaku cantikku, ya kan? Naik ke atas ini, nggak bawa bebel, modal congor. Kau pikir apa? Kok kepret juga lo? Nggak ada pintar-pintarnya. Ditanya, ada 2 Yesus, yang disalib jam 9 siapa, yang disalib jam 3 siapa? Ditanya apa kalian itu? Kepret juga kalian semua ini. Nggak tahu, nggak ada. Jadi belajarlah teman-teman ya, belajar sama Papi Gembala ya. Ini kok. Halo LB, Muslim Kristen. Ya Kristen. Iya, selamat datang di Komal klinik kami. Komal PST loading khusus terapi otak kiri. Ya, abangnya mungkin ditanggapi Bang. Yang lanjut saja tadi, yang mana yang Anda tuhankan, yang disalib jam 9 atau yang disalib jam 3 Bang? Silakan, gampang kok Bang. Hati-hati salah pilih. Ya, Dua-duanya benar. berarti ada 2 yang disalib. Enggak, 1. Ah, siapa itu? Yang jam 9 apa yang jam 3? Dua-duanya benar. Mati. Jam 9 menurut Markus, jam 3-nya menurut Bang, pakai akal Bang kalau naik Bang. Beda nggak antara jam 9 pagi dengan jam 3 sore? Beda nggak? Iya, kalau yang Sabar. Ya, terapi. Pelan, Begini, tarik nafas. Sabar Bang, sabar. Saya terapi Bang. Cara terapi saya begini Bang. Siapkan air gelas di gelas, siapkan minum pelan-pelan, saya terapi Bang. Pelan, tarik nafas pelan-pelan. Dalam nama Tuhannya Yesus, semoga roh-roh kebenaran menjamah Anda ya, menjamah Anda. Oke. Apakah jam 9 pagi dan jam 3 sore berbeda Bang? boleh saya ngomong? Boleh kasih kesempatan? Iya. Saya ulang lagi Abang, saya ulang lagi ya. Iya, biar Saya kasih Anda kesempatan 24 jam ngomong Bang. 24 jam, karena pertanyaan saya ini membuat 3 pendeta mualaf, 3 pendeta lari ke hutan ya. Mudah-mudahan Anda tidak lari ke hutan ya. Oke, tarik nafas. Jam 9 pagi dan jam 3 sore itu sama atau tidak Bang? saya jawab 5 menit boleh nggak? Kasih kesempatan, jangan dipotong-potong. Astaga pirullah. Sekolah di mana kamu Bang? Silakan 5 menit Jangan ya. dipotong ya, jangan dipotong. Oke, waktu dari sekarang. Silakan. Ya. Dijawab sambil open cam biar kita kelihatan wajahnya itu lah. Ya, Ya, silakan. begini. Ya, dia lagi. Ya silakan. Astagfirullahaladzim. Silakan. Astaga, untung gua udah dapat dua gun loh. Kalau enggak gua udah kepret loh. Bener. Untung saya udah dapat dua tembakan Bang. Kalau enggak gua udah kepret gua cocok Mau mata lu. kasih kesempatan ngomong nggak? Silakan 5 menit waktu Indonesia Barat. Silakan. Silakan. Begini. Sesuai kebiasaan orang di daerah masing-masing kan bisa berbeda, Papi Gembala. Kata siapa itu? Menurut saya.
Oh, menurut kamu silakan. Boleh saya ngomong kan? Bisa jadi Silakan. di kampungnya Yohanes itu Di mana itu kampungnya Yohanes? Di mana? Di Tarutung apa di Ciawi apa di? jangan dipotong. Ya harus jelas kampungnya. Kau ngarang-ngarang di Cicahem apa di mana gitu loh. Jam di kampungnya dia itu dimulai dari jam 6 itu bukan dari jam 6, dari jam 1. Jam pertama dari terbitnya matahari sampai jam ke-9 itu kan jam 3 juga kan. Jam pertama Yahudi itu jam keberapa? Jam pertama Yahudi itu hitungan jamnya jam pertama itu jam berapa? Kalau kita tarik ke jam internasional, jam bukan waktu itunya. Maksudnya di kampungnya penjelasan tentang jam ini. Di kampung bisa jadi mana? di kampungnya tempatnya Yohanes sama si Markus itu beda. Mereka kan beda tempat. Oke, kampungnya sabar. Kampungnya Markus kan di Dago, ya kan? Di Dago, Yerusalem. Nah, kampungnya Yohanes di mana? Nggak tahu saya. Kenapa kau bilang beda kampung? Kamu tidak tahu. Astagfirullah. Kau harus tahu dulu nama kampungnya, gitu loh. Ayah wae. Nggak boleh saya. Liar aing mah. Bukan. Asalkan kau tanya kampungnya dulu mah. Jam pertama itu dihitung mulai dari terbitnya matahari. Makanya jam 9. Mungkin di jamnya Markus atau yang jamnya si di zaman itu begitu. Itu dimulai dengan jamnya jam 6, bisa jadi begitu kan. Jam itu nggak seragam dari dulu. Sama dengan Kenapa ada jam tidak seragam? Di mana kau tahu itu jam tidak seragam? Astagfirullahaladzim. Waktunya seragam, jam penggunaan kata-katanya itu bisa jadi berbeda, Papi Gembala. Waktunya tidak seragam, tapi jamnya sama. Ya, kata-katanya. Waktunya tidak seragam, tapi jam yang sama. Waktu itu jam atau bukan? Nggak usah ke situ, nggak tahu saya. Jago. Ya. Astagfirullah. Liar aing mah karesteng berguk siap mah. Liar aing ibu ketua kumaha ya teh. Udah kau asyhadu aja deh, cepat asyhadu daripada kau salah Tuhan lo. Kembali. Begini. Hari itu kan berganti. Kalau menurut sebagian orang itu Papi Gembala. Kenapa kau panggil Papi Kembali? Papi Gembala. Papi Gembala. Kau ini. Kau panggil Papi Kembali. Dia nggak cocok jadi gembala. Dia nggak cocok. Loh, saya nanya, kau Tuhanmu yang mana? Yang jam 9 atau yang jam 3? Itu saya tanya, Tuhanmu yang mana? Itu bedanya cuma di penyebutan aja, Gembala. Penyebutan. Berarti menurut orang Yahudi jam 9 itu adalah jam 3 sore. Menurut Yahudi, menurut kebiasaan menurut siapa? Sama Yohanes itu berbeda begitu. Kenapa kebiasaannya? Markus yang kau tanya. Gimana sih? Astaga, liar. Jadi si borok kokok kan? siapa? Hei. Itu kan. Hari itu dimulai dari jam matahari mulai. Nih, saya tanya kau dulu ya. Kalau kau mau ke situ, bukan semua. Tapi kan menurut kita yang sekarang, yang sebenarnya hari itu dimulai dari jam 1 kan. Kata siapa? Ya menurut yang kita pakai sekarang. Salah. Jadi hari kapan berganti? Tengah malam kan? Hari kan? Hari berganti. Ini nih, kalau kau mau lihat itu belajar Bang di sini perhitungan jam menurut waktu Yahudi. Baru kau dapat jam pertama orang Yahudi itu kapan. Nah, akhirnya jam kedua kapan? Akhirnya jam ketiga kapan? Itu kau belajar dulu ya. Sama dengan kita aja di zaman sekarang. Hari berganti masih ada pendapat yang berbeda, apalagi yang 2000 tahun. Kalau hari sudah berganti berarti sudah berganti hari.
Ini loh, saya ajarin kamu, makanya kau kan punya handphone. Disitulah Begini, gunanya Papi kita Gembala, belajar. Gembala. Nah, nih. Di zaman itu Nih, kau bisa nggak bahasa Ibrani? Saya kasih tahu nih. Kamu bisa nggak bahasa Ibrani? Nih, saya kasih tahu nih. Begini. Kok mungkin? Hari itu dimulai jam pertama setelah matahari terbit. Di bagian Dari mana kau tahu itu? Dari mana? di zaman kita sekarang pun ada begitu, Pak Gembala. Nanti kau buka dulu aja. Nih, kau belajar perhitungan jam menurut waktu Yahudi. Nah, di situ baru kita tahu, Dinda. Jam pertama itu menurut Yahudi, jam pertamanya di jam berapa? Nah, baru kita tarik dengan jam internasional, jam analog. Sama enggak? gitu. Ya. Jadi kesaksian mereka itu benar dua-duanya menurut si Gua kepret juga, lu berbeda Jam 3. jamnya. Begini, jam yang dipakai dia itu jam Sabtunya itu mulai dihitung dari Yang dipakai oleh Markus itu jam imitasi, beli di Senen, makanya baterainya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gua kepret juga lu, nggak pinter-pinter. Jangan, bisa jadi ada data ini loh. Nanti saya bukakan kau data jam. Coba kau ambil handphonenya anakmu dulu. Maaf ya, saya ajari kau. Ambil handphonenya anakmu dulu, saya tuntun kau di sini. Saya bisa ya. belajar sendiri kok. Saya udah Udah lama. belajar dulu, baru Begini. ngomong sama Papi Gembala. Gimana sih? Gua kepret juga Saya udah sebelum lama, opsi sama. Sebenarnya saya selevelnya, tapi nggak pernah dialog gini ya. Masih jarang saya istilah diskusi begini. Saya udah Levelnya lama. siapa? Udah belasan Levelnya tahun Bang saya. Suma, tapi tidak pernah diskusi sama Bang Suma. Iya. Juma itu jauh. Dia itu pertanyaan. Jadi gini teman-teman, membuktikan si kebenaran. LV ini levelnya Bang Suma, tapi dia nggak pernah diskusi sama Bang Suma. Lagu training ya. Wah, kepret juga. Astagfirullah. Begini. Udah, kau syahadat aja dah, daripada kacau otakmu itu. Kau ini Bang, begini Bang, sabar, saya edukasi kau. Ini salahnya di Tuhan Bang. Jadi ketika Tuhanmu salah semuanya ke sana. Tapi kalau Tuhan benar, kau akan berkata jujur. Karena kalau Tuhan kita salah Bang, walaupun kita tidak tahu, tapi kita nyerocos, sok tahu namanya Bang. Ini Abang sekarang. Jujur, bukan mengajari kami boleh berbohong dalam 3 hari. Oke, saya tanya kau, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak, selebihnya dari si jahat, betul? Ya. Oke, saya tanya kau, jujur ya. Ini kita lihat tes ya. Ini kita lihat ya. Nanti kau tanya balik sama saya ya. Nih, selama hidupmu berapa kali kau coli? Nggak tahu. Jujur. Kau tidak jujur. Nggak tahu. Loh, masa aku tidak tahu? Nggak aku hitung. Nggak aku hitung, berarti sering. Mirroring dong. Mirroring. Jangan ketawakan diri. Jadi tidak terhitung lagi. berarti sering kau coli karena sudah tidak terhitung. Jangan tertawakan. Oke, betul. Bapak Jadi ya sudahlah, ngapain ngomong orang suka coli. Mirroring dulu. Jangan tahu aja. Mirroring. Udah kau turun, ngapain? Nggak turun. Orang suka coli. Jadi dia ngaku pas loading. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak.